Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saat ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek RPL kami yang di mana untuk anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Swingli Shalomita Laloan dengan akhiran NIM 10 dan Saya Priscilla Yakobus dengan akhiran NIM 12. Dan saya Joshua Imam Tolek dengan NIM akhiran 17. Dan saya Alex Tumorang, akhir NIM 23. Oke, selamat menyaksikan. Presentasi linear ini akan kami awali dengan pemaparan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL dari aplikasi pencatatan keuangan gereja berbasis web multi gereja yang telah kami bangun. Dokumen ini merupakan SKPL untuk sistem informasi pencatatan keuangan gereja berbasis web multi gereja yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan gereja secara efektif, efisien, dan akurat. Sistem dikembangkan sebagai platform berbasis web multi gereja yang dapat digunakan oleh banyak gereja secara simultan dengan mekanisme isolasi data antar gereja untuk menjaga keamanan dan privasi informasi keuangan. Melalui sistem ini, administrator untuk apa gereja dan pengguna internal gereja dapat melakukan pengelolaan transaksi keuangan secara digital, sementara jemaat dapat mengakses laporan transparansi keuangan melalui tautan khusus yang dibagikan oleh admin gereja. Sistem juga menyediakan fitur otomatisasi laporan, dashboard visual, serta ekspor data ke format Excel guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan gereja melalui pemanfaatan teknologi berbasis web. Nah, langsung saja kita masuk ke kebutuhan non-fungsional untuk sistem ini. Yang pertama, multi gereja dan keamanan. Kebutuhan utama sistem ini dirancang menggunakan arsitektur multi-tenancy berdasarkan spesifikasi kebutuhan non-fungsional ke-15. Data keuangan antar gereja wajib diisolasi secara ketat dan dikunci menggunakan kode unik berupa tenant ID pada setiap table database. Untuk aspek kewajiban, akses pada kebutuhan non-fungsional ke-9, inskripsi kata sandi administrator diwajibkan menggunakan algoritma kuat, yaitu baik. Selanjutnya, otomatisasi transaksi. Selanjutnya, untuk mengantisipasi hilangnya data akibat gangguan koneksi atau daya listrik, aturan kebutuhan non-fungsional ke-13 mengharuskan sistem menjalankan fitur background process berupa penyimpanan draft otomatis atau autosave setiap 30 detik sesuai asas integritas. Pada kebutuhan non-fungsional ke-14, draft sementara ini akan otomatis dihapus secara permanen dari database begitu admin resmi menyimpan transaksi. Poin penting ketiga adalah transparansi jemaat. Berdasarkan kebutuhan fungsional ke-501, sistem dapat menyajikan laporan keuangan secara visual, akses jemaat dipermudah melalui fitur generate QR code, dan tautan laporan otomatis pada spesifikasi kebutuhan fungsional 602, di mana sistem menjamin hak akses jemaat terkunci, penuh secara read only, atau hanya dapat dilihat. Audit internal dan transisi ke DPL. Untuk kebutuhan audit internal keuangan, spesifikasi kebutuhan non-fungsional ke-16 mewajibkan sistem mencatat setiap login aktivitas pada tindakan tambah, ubah, maupun hapus data. Berdasarkan seluruh spesifikasi, kebutuhan SKPL inilah kami menyusun blueprint arsitektur datanya yang kami tuangkan ke dalam dokumen DPPL. Berikut adalah pemaparan bagian perancangan. Oke, kita masuk pada bagian kedua, yaitu deskripsi perancangan perangkat lunak atau yang sering kita dengar dengan DPPL. Berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya, kami merancang struktur database sistem menggunakan ini. Nah, perancangan ini berfokus pada efisiensi, relasi data, serta penegasan arsitektur sistem agar mampu menangani banyak entitas gereja secara bersamaan. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan kita membuat sistem ini. Yang pertama itu menjadi acuan dalam proses pengembangan sistem. Yang kedua, menjelaskan arsitektur desain data dan komponen sistem. Yang ketiga, memastikan rancangan sistem sesuai dengan kebutuhan pada SKPL. Dan yang keempat, mendukung proses implementasi dan pengajuan sistem. Nah, sekarang ini kita lanjut kepada ruang lingkup. Yang pertama itu ada pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran, pengelompokan transaksi berdasarkan kategori, pembuatan laporan keuangan otomatis, dashboard ringkasan keuangan, ekspor laporan Excel, registrasi gereja dan pembuatan tenant otomatis, autentikasi administrator, transparansi laporan melalui tautan dan QR code, dan yang terakhir itu ada manajemen admin internal gereja.
Oke, berikut adalah diagram IRD kami yang kami pakai untuk perancangan sistem kami. Untuk memenuhi spesifikasi KNF 15 mengenai multi tenancy, kami menambahkan atribut tenant ID sebagai foreign key yang dimana mutlak di setiap tabel data keuangan gereja. Kami juga merancang tabel khusus yaitu draft transaction untuk menampung data pencatatan sementara dari fitur autosave. Dan juga serta tabel activity logs yang dimana kami merancang terpisah untuk mencatat setiap rekam jejak digital pengguna secara kronologis. Activity logs yang dimana kami merancang terpisah untuk mencatat setiap rekam jejak digital pengguna secara kronologis. Dari database tersebut, kami mentransformasikannya ke dalam rancangan antarmuka atau UI menggunakan Figma. Tapi di sini kami juga menyajikannya dalam dokumen DPPL. Di sini dapat kita lihat ada halaman login multitenant, yang dimana ada form pengisian transaksi yang bersih dengan indikator status draft, serta halaman dashboard, yaitu transparansi jemaat yang dirancang responsif dan informatif demi menjaga kenyamanan visual pengguna sesuai dengan target, yaitu usability system. Seluruh dokumen perancangan database dan desain antarmuka, UI, Figma, dan juga DPPL ini menjadi acuan utama kami dalam tahap konstruksi atau penulisan kode program. Pada bagian selanjutnya, Baik, kita lanjut ke tahap implementasi atau tahap pengkodingan. Jadi untuk proyek kami ini, website ini kami menggunakan coding dengan pendekatan metode prosedural. Oke, mungkin kita langsung saja. Nah, kalau dalam DPPL itu dijelaskan ada 10 modul. Nah, tapi di sini untuk menjelaskan ke 10 source code dari modul tersebut, kami akan gabung saja menjadi 4 bagian yang terdapat gabungan dari modul-modul tersebut. Oke, kita langsung saja mulai dari bagian pertama, ada gabungan dari modul authentication dan juga multi tenancy. Oke, di sini untuk desain Figma-nya akan ditampilkan di mana ada halaman registrasi dan juga ada halaman login untuk administrator. Dan untuk implementasi kodenya itu bisa kami lihat atau kita lihat dalam struktur folder yang ada di dalam Visual Studio Code ini. Jadi untuk login sendiri itu ada di dalam folder out, di mana untuk login .php ini berisi kode-kode yang menjelaskan mengenai yang berisi tentang tampilan dari halaman login tersebut. Lalu untuk ada logout PHP ini untuk menjalankan fungsi logout, lalu ada lupa password juga, dan juga ada proses login PHP ini untuk validasi ataupun tahap proses login yang akan dijalankan oleh pengguna itu dijalankan menggunakan kode ini. Nah, jadi untuk reset PHP ini atau reset password PHP ini digunakan atau kode ini yang akan menjalankan fungsi dari reset password yang akan diakses oleh pengguna nantinya. Oke, kita langsung untuk ke konfigurasi multi tenancies serta pembatasan akses data antar gereja, di mana ini diatur di bagian folder config yang ada di file koneksi.php. Nah, disinilah yang mengatur pembatasan akses data antar gereja melalui sistem koneksi database pada berkas koneksi atau dalam file koneksi PHP. Nah, untuk registrasi ini kodenya bisa dilihat di sini, ada proses register PHP untuk menjalankan bagian register.php dan juga ada register success PHP yang dimana ini merupakan kode yang akan menampilkan bahwa pengguna sudah berhasil membuat akun gereja mereka. Nah, oke, kita lanjut ke dalam bagian 2, di mana di sini adalah penjelasan mengenai modul manajemen transaksi dan juga modul auto save draft. Di sini untuk manajemen transaksi, desainnya bisa teman-teman lihat di layar atau di dalam video ini. Tampilannya seperti ini. Ini juga Nah, jadi untuk tampilan manajemen transaksi ini seperti ini, di mana ada from input pemasukan dan juga pengeluaran yang dilengkapi dengan indikator status draft. Nah, berdasarkan folder yang kami buat dalam Visual Studio Code untuk penyajian dalam video ini, seluruh pemrosesan logika dari transaksi ini diletakkan pada file
transaksi.php, di mana kode inilah yang menjalankan halaman transaksi.php ini. Sudah ada HTML, script, dan juga CSS-nya. Lalu untuk memenuhi kebutuhan dari KNF13 yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai auto save draft 30 detik tanpa mengganggu kenyamanan dari pengguna saat mengetik, itu kami mengimplementasikan fungsi asynchronous request menggunakan JavaScript yang kodenya terintegrasi di dalam aset port end. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu bagian 3. Ada penjelasan mengenai laporan keuangan untuk modul laporan keuangan dan juga modul dashboard transparansi jemaat. Nah, pada bagian ini untuk tampilan dari laporan keuangan bisa teman-teman lihat di dalam layar, ada tampilan dari Figma-nya, dan juga untuk transparansi jemaat yang akan dilihat oleh jemaat setelah mereka mengakses QR atau tautan, tampilan mereka itu seperti ini. Jadi jemaat ini hanya read only saja. Nah, untuk implementasi kodenya itu bisa dilihat dalam folder view yang ada di dalam sistem keuangan gereja ini. Jadi untuk laporan keuangan itu ada di file laporan.php, di mana kode inilah yang menjalankan halaman laporan ini. Serta juga untuk transparansi itu ada di file transparansi PHP, dan kode-kode inilah yang menjalankan halaman transparansi yang diakses oleh jemaat. Serta juga di sini ada halaman dari jemaat view. Nah, halaman jemaat view ini merupakan tampilan tadi yang ada di Figma, itu kayak laporan. Kode inilah yang menjalankannya, sedangkan transparansi tadi itulah kode yang menjalankan halaman transparansi, bagaimana untuk menjalankan fitur-fitur QR maupun tautan serta preview halaman. Dan di dalam bagian ini kami juga mengintegrasikan pustaka eksternal untuk cetak dokumen yang kami simpan di dalam folder LIPS. Nah, tujuannya ini untuk memastikan hak akses bersifat read-only sesuai dengan spesifikasi fungsional dalam KF503 dan juga KF604. Oke, jadi kita lanjut ke bagian keempat. Di sini untuk modul manajemen pengguna dan juga audit trial atau log aktivitas. Nah, jadi pada bagian terakhir ini teman-teman bisa lihat untuk tampilannya jika dari Figma, bagian manajemen pengguna itu seperti ini, lengkap dengan fitur-fiturnya untuk tambah pengguna, hapus pengguna, dan juga edit pengguna. Sedangkan untuk log aktivitas itu tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat atau pengguna nantinya itu bisa melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam website ini. Dan untuk implementasi kodenya itu bisa dilihat dalam Visual Studio Code ini. Dan untuk pengguna itu ada di file pengguna.php yang berisi lengkap dengan HTML, CSS, dan juga scriptnya. Fungsi untuk menjalankan halaman edit atau manajemen pengguna, serta juga untuk bagian audit trial atau log aktivitas. Nah, di sini ada HTML, CSS, dan scriptnya juga, dan kode-kode inilah yang nantinya menjalankan halaman tersebut. Jadi untuk menjawab kebutuhan pencatatan log aktivitas pada otomatis pada KNF 16 itu kami menyematkan pelacakan otomatis pada berkas atau pada file log aktivitas PHP yang nantinya itu dia akan menangkap setiap aksi tambah, ubah, atau hapus transaksi, lalu merekamnya itu ke dalam tabel riwayat. Nah, untuk tampilannya itu seperti tadi. Jadi nantinya itu ada tabel riwayat yang berisi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam website tersebut. Nah, jadi di sini dalam view-nya kan banyak sekali halaman-halaman, sedangkan untuk penjelasan tadi itu hanya beberapa modul saja. Nah, kurang lebih untuk kode atau source code dari dashboard admin PHP itu seperti ini. Jadi dia lengkap juga dengan HTML, CSS, dan juga PHP. Dan ada juga halaman kategori yang source code-nya seperti ini. Serta juga ada halaman profil saya, di mana ini untuk table database-nya itu sudah bersatu dengan users atau pengguna dalam kamus data untuk dalam DPPL, dan untuk source code-nya kurang lebih seperti ini. Dan ada proses pencarian. Nah, proses pencarian ini kenapa ada dalam folder view? Karena dia nantinya itu digunakan untuk menjalankan aksi cari dari pengguna. Jadi jika pengguna mencari, kode inilah yang menjalankan proses tersebut. Lalu ada juga transparansi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk kode-kode tadi, source code tadi itu sudah lengkap dengan HTML, CSS, dan scriptnya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian akhir, yaitu demo aplikasi langsung berdasarkan panduan atau manual book yang sudah kami buat.
Oke, sekarang kita dapat dilihat ini merupakan landing page dari sistem yang telah kami kembangkan. Yang pertama ada judul dapat dilihat di sini, dan ketika kita gulir ke bawah, di sini di sini disajikan fitur-fitur yang menjadi unggulan dari sistem yang kami kembangkan. Kemudian ketika kita gulir lagi ke bawah, ini ada informasi mengenai 3 tingkat otorisasi pengguna. Ada administrator utama, ada administrator internal serta publik sebagai pengguna eksternal gereja. Dan ketika kita gulir lagi ke bawah, ini terdapat keamanan non fungsional atau pelindungan berlapis berstandar enterprise. Selanjutnya, baiklah, langkah pertama kita masuk pada bagian pendaftaran non fungsional atau pelindungan berlapis berstandar enterprise. Selanjutnya, baiklah, langkah pertama kita masuk pada bagian pendaftaran registrasi gereja baru dan login untuk administrator utama. Dapat dilihat di sini di website kita akan memasukkan nama gereja, contohnya Gemim Tondano. Alamat gereja Jalan Tondano Barat. Nomor telepon 082345678233. Dan untuk alamat email diisi email gereja. Nah, ini setelah kami mendaftarkan nama gereja, ini akan diperlukan untuk data administrator utama dengan emailnya yang nantinya akan dikirim untuk tenant ID-nya dari gereja yang telah didaftarkan. Nah, setelah melakukan registrasi, kita akan masuk untuk login untuk administrator utama. Di sini kita akan memasukkan setelah kita login akan diarahkan ke halaman dashboard. Jadi di sini dapat dilihat tampilan dashboard sistem kami seperti ini. Di halaman sidebar terdapat beberapa menu. Ketika kita ingin menambahkan transaksi, kita tinggal klik saja tambah transaksi di sebelah sini. Dan untuk menambah transaksi kita memerlukan kategori. Untuk memilih transaksi tersebut, kita harus menambahkan kategori dulu, seperti persembahan dengan deskripsi singkat seperti minggu pertama, minggu 1, persembahan minggu 1 tambah kategori. Dan setelah kategori telah ditambahkan, ketika kita akan menginput transaksi, kita kembali ke bagian transaksi. Di sini kita tinggal tambah transaksi atau memasukkan transaksi bagian pemasukan. Kita akan memilih kategori tadi yang sudah kita pilih, yaitu persembahan, dengan jumlah persembahan pada minggu pertama 120.000. Lalu kita tinggal simpan transaksi. Nah, pada dashboard ini akan secara otomatis total pemasukan akan ditambahkan. Selanjutnya, untuk bagian laporan, untuk membuat laporan di sini kita tinggal mengklik buat laporan. Kita pilih bulan yang akan kita buat laporannya nanti, misalkan Januari, dan pilih rentan tahun 2026. Lanjut ke buat laporan. Nah, dapat dilihat di bawah sini setelah kita memilih untuk riwayat laporannya pada Januari 2026, ketika kita ingin lihat dapat diklik pada bagian sini, secara otomatis akan terunduh file Excel seperti di layar. Nah, dapat dilihat di sini ada tampilan ikon mata. Ketika kita klik akan muncul hasil laporan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya untuk bagian transparansi jemaat, ini adalah tempat di mana admin akan membagikan atau membuat laporan serta membagikannya lewat tautan atau QR code. Kita tinggal klik buat tautan dan mengisi deskripsi yang diperlukan, lalu klik buat tautan. Nah, untuk melihat QR yang telah dibuat, kita tinggal klik ikon QR ini. Nah, QR ini yang akan nantinya di-scan atau dibagikan oleh jemaat yang nanti akan berbasis read only. Selanjutnya, ketika ingin melihat langsung, di sini ada preview halaman untuk hasil laporan. Dapat dilihat seperti ini, ada grafik serta distribusi per kategori, rincian, dan lain-lain.
Nah, oke, saya lanjut. Jadi untuk admin utama itu mereka memiliki akses untuk ke seluruh halaman. Jadi mulai dari dashboard sampai halaman profil gereja itu mereka bisa akses. Sedangkan untuk admin utama ini sendiri mereka memiliki keterbatasan. Tujuannya apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk admin utama ini sendiri mereka bisa akses halaman pengguna internal, di mana di halaman pengguna internal ini admin utama mereka bisa menambah pengguna, baik itu untuk menambah admin internalnya itu siapa, kayak bendahara atau staf gereja lainnya. Jadi tinggal mengklik tambah pengguna dan mengisi kolom-kolom yang diperlukan seperti nama lengkap, username, dan seterusnya. Lalu bisa memilih peran itu untuk admin internal atau admin utama. Lalu tinggal klik tambah pengguna, maka otomatis akan tertambah di dalam tabel yang ada. Nah, lalu lanjut ada juga profil gereja. Nah, berdasarkan panduan di sini pengguna bisa atau admin utama ini bisa mengedit profil gereja, mulai dari ubah logonya dengan mengklik unggah logo, lalu juga bisa mengedit nama gereja, alamat gereja, nomor telepon, email, dan juga website bila ada. Jadi setelah sudah, maka tinggal klik simpan profil gereja. Preview header laporan itu tertera di bagian sini. Ada preview header laporan. Jadi itulah yang ditampilkan dalam laporan maupun dalam jemaat view di transparansi QR yang dibuat. Oke. Next, di sini juga ada log aktivitas. Nah, log aktivitas ini juga hanya bisa diakses oleh admin utama. Di mana tujuan dari log aktivitas seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ini untuk melihat aktivitas yang terjadi dalam website. Mulai dari pembuatan laporan, transaksi, login maupun logout itu bisa tertampil dalam tabel log aktivitas ini. Jadi, untuk mencarinya, admin utama ini juga bisa mencari dari nama, misalnya Joshua IT, lalu memilih semua modul pengguna atau misalnya transaksi. Kita tinggal klik enter. Nah, di sini tampilannya kosong karena tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Joshua IT dalam kategori atau dalam halaman transaksi seperti itu. Nah, lalu juga terakhir itu ada halaman bantuan. Nah, halaman bantuan ini itu bisa diakses oleh semua pengguna, baik admin utama maupun admin internal. Di mana bantuan ini berisi panduan-panduan yang bermanfaat untuk pengguna nantinya dalam menggunakan website kami. Nah, dan terakhir di sini ada profil saya. Nah, halaman profil saya ini yang sudah dijelaskan juga oleh teman saya tadi itu sekalian dengan tabelnya itu sama dengan yang ada di user untuk database-nya. Jadi jika pengguna tersebut ingin mengedit nama lengkap maupun alamat emailnya serta juga mengganti password itu bisa dilakukan di halaman profil saya ini. Nah, lalu di sini juga ada kolom search yang bisa diakses oleh admin utama atau internal untuk mencari laporan, kategori, atau transaksi yang ada di dalam website ini. Mungkin itu saja untuk panduan yang dijelaskan sekalian dengan demo aplikasi kami. Jadi sekian presentasi mengenai proyek RPL kami untuk sistem pencatatan keuangan gereja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan terima kasih.